Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat serta para pengikutnya. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Ruang Lingkup Mustahalul Hadis dengan baik dan benar. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yakni Bapak dosen Dr. Haji Hanafiah M. Hum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan petunjuk hingga makalah ini dapat disusun dengan baik. Kami di sini dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fahmi, NPM 21.11.1198. Yang kedua Muhammad Hadian Nur, NPM 21.11.1199. Yang ketiga Muhammad Nafis Mubarak, NPM 21.11.1203. Dan yang keempat Zainal Ilmi, NPM 21.11.1226. Subjudul yang pertama yakni kita membahas tentang pengertian ulumul hadis. Yang kedua ruang lingkup ulumul hadis. Dan yang ketiga sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Baik, langsung saja kita ke subjudul yang pertama, yaitu pengertian ulumul hadis. Ilmu hadis atau ulum al-hadis terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm, yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan al-hadis di kalangan ulama, hadis berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan al-hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan definisi ulumul hadis menurut Mahmud Tahah adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok dan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan sanad dan matan suatu hadis dari segi diterima dan ditolak. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Muhammad Hadian Nur. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Fahmi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan diskusi pada kali ini. Lanjut ke subjudul yang B, yaitu adalah ruang lingkup ulumul hadis atau bisa disebut dengan mustalahul hadis. Ruang lingkup pembahasan bagi mustalahul hadis atau ulumul hadis tersebut yaitu yang pertama adalah ilmu hadis riwayah dan yang kedua adalah ilmu hadis dirayah. Kita membahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mengandung pembicaraan tentang mengkhabaran sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, perbuatan-perbuatan beliau, hal-hal yang beliau benarkan, hingga sifat-sifat beliau sendiri. Objek dari ilmu hadis riwayah adalah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan atau mendewankan dalam penyampaian atau pembukuan hadis yang disebutkan apa adanya.
baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak membicarakan tentang syadz atau bisa diartikan kejanggalan, atau juga tidak menyebutkan tentang ilat, atau bisa disebutkan juga dengan kecacatan. Kecacatan apa? Kecacatan suatu matan hadis. Dan juga tidak membahas tentang kualitas perawi, baik dari keadilan, terus kedobitan perawi, maupun sampai kefasikannya seorang perawi. Adapun faedah kita dalam mempelajari ilmu hadis riwayah tersebut adalah untuk menghindari adanya penukilan-penukilan hadis yang salah dari sumber yang pertama. Sumber yang pertama yaitu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dan kiranya itu aja penjelasan singkat dari saya pribadi. Selanjutnya akan disampaikan lagi oleh saudara kami yaitu Zainal Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan dari materi saudara Hadi, yakni materi yang kedua, ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah adalah sebuah penelitian terhadap para perawi hadis dan keadaan mereka meriwayatkan hadis. Begitu juga halnya dengan sanad dan matannya. Ilmu ini biasa juga disebut ilmu mustalah al-hadis, ilmu usul al-hadis, ulum al-hadis, dan al-qawaid al-tahdis. At-Tirmidzi mendefinisikan ilmu ini dengan undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi. Menurut Ibnu Al-Aqfani, di definisi ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, serta untuk mengetahui keadaan para perawi, baik syarat-syaratnya, macam-macam hadis yang diriwayatkan, dan segala yang berkaitan dengannya. A. Hakikat periwayatan adalah penukilan hadis dan penyadarannya kepada sumber hadis atau sumber berita. B. Syarat-syarat periwayatan adalah penerimaan perawi terhadap hadis yang akan diriwayatkan dengan bermacam-macam cara penerimaan, seperti melalui al-sima, yaitu pendengaran, al-qiraah, pembacaan, al-wasiyah, berwasiat, al-izazah, pemberian izazah dari perawi. C. Macam-macam periwayatan adalah membicarakan sekitar bersambung dan terputusnya periwayatan dan lain-lain. D. Hukum-hukum periwayatan adalah pembicaraan sekitar diterima atau ditolaknya suatu hadis. E. Keadaan para perawi adalah pembicaraan sekitar keadilan, kecacatan para perawi, dan syarat-syarat mereka dalam menerima dan meriwayatkan hadis. F. Macam-macam hadis yang diriwayatkan meliputi hadis-hadis yang dapat dihimpun pada kitab-kitab tasrif, kitab tasnid, dan kitab mu'jam. Objek pembahasan ilmu hadis dirayah adalah keadaan para perawi dan marawinya. Keadaan para perawi, baik yang menyangkut pribadinya seperti akhlak, tabiat, dan keadaan hafalannya, maupun yang menyangkut persambungan dan terputusnya sanad, sedang keadaan marwi adalah dari sudut kesahihan kedhaifannya. Dalam mempelajari ilmu hadis dirayah ini, faedah yang diperoleh adalah 1. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang. 2. Dapat mengetahui tokoh-tokoh serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis lebih lanjut. Dan yang terakhir, dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria hadis sebagai pedoman dalam beristimbat. Dari beberapa faedah di atas, dapat disimpulkan faedah yang mempelajari ilmu hadis dirayah adalah untuk mengetahui kualitas sebuah hadis, apakah ia makbul, diterima, dan mardud, ditolak, baik dilihat dari sudut sanad maupun matannya. Oke, di sini saya ingin melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya dengan lanjutannya, yaitu C. Sejarah dan perkembangan ulumul hadis. Ilmu hadis tumbuh sepeninggal Nabi Muhammad SAW bersamaan dengan pertumbuhan proses periwayatan dan pengumpulan hadis.
Para sahabat dan tabi'in telah meletakkan dasar-dasar ilmu hadis dalam praktek sebagai kaidah penerimaan hadis, baik untuk pengamalan ataupun tujuan tadwin. Pada abad ketiga, mulai muncul kajian-kajian tertulis tentang ilmu hadis secara spesifik seperti Gharib al-Hadis, Mukhalif al-Hadis, Tobaqat al-Ruwah, Ilal Hadis, dan lain-lain. Kajian komprehensif tentang ilmu hadis dimulai pada pertengahan abad keempat dengan terbitnya Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Al-Wa'i, lalu juga Ma'rifat Ulumul Hadis, kemudian Kifayah fi ilmi ar-riwayah. Selain itu bermunculanlah karya-karya lain tentang ilmu hadis. Salah satu yang adalah karya Ibnu Shalah, Ulumul Hadis, yang terkenal dengan nama Muqaddimah Ibnu Shalah. Karya berikutnya yaitu Nazm ad-Durar fi Ilmi al-Athar, yaitu karangan Abdurrahim bin Al-Husain Al-Iraqi. Kemudian dan lain-lain masih banyak di bawah. Nah, kemudian di sini di bawah ini merupakan periodisasi perkembangan ulumul hadis. 1. Masa pertumbuhan atau Daur al-Nusyu, yaitu masa sahabat sampai dengan akhir abad ke-1. Kemudian berikutnya masa penyempurnaan Daur at-Takamul, yaitu awal abad kedua sampai dengan abad ketiga Hijriah. Masa penulisan ilmu-ilmu hadis secara terpisah-pisah, yaitu Daur al-Tadwin di Ulumil Hadis Mufaraqah, yaitu pada abad ketiga sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Secara terpisah-pisah, yaitu Daur al-Tadwin di Ulumil Hadis Mufaraqah, yaitu pada abad ketiga sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Masa penyusunan karya-karya ilmu hadis secara komprehensif dan ilmu hadis menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri itu pada pertengahan abad keempat sampai dengan awal abad ke-7 Hijriah. Masa kematangan dan kesempurnaan dalam pembukuan disiplin ilmu hadis yaitu pada abad ke-7 sampai ke-10 Hijriah. Masa stagnasi dan statis yaitu pada abad 10 sampai 15 Hijriah. Masa bangkit dan waspada di era kontemporer pada awal abad ke-15 hingga sekarang ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.